Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Apa kabar anak soli-soli hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya. Baik anak soli dan solihah, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, untuk menjadi tenang kita belajar, mari sama-sama kita istighfar kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, semoga dengan kita beristighfar Allah memberikan jalan kemudahan untuk kita belajar hari ini ya. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita belajar pelajaran hari ini, Ustazah ingin mengajak Anda untuk merenungi salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Hadisnya adalah wasallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, kita ulang. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Baik anak solih dan solihah, mari kita lihat sekilas tentang asbabun urut daripada hadis yang telah sudah bacakan tadi ya. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Khalad bin Rafi ya. Dia melakukan sholat di dekat Rasulullah ya. Jadi ketika ia melakukan sholat, Khalad ini belum mengerti atau belum memahami tata cara sholat yang sebenarnya. Nah setelah ianya sholat ya, Nabi berkata ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli ya, artinya ulangi sholatmu, engkau belum sholat, kata Rasulullah ya. Setelah berkata seperti itu, Khalad pun mengulang kembali sampai hal itu dilakukan sebanyak 3 kali ya. Nah, apa maksudnya? Hal ini menunjukkan bahwa sholat yang ia lakukan itu tidak sah ya, sehingga sehingga tidak teranggap bahwa sholat itu sudah dilakukan ya. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang sebenarnya ya, melalui sabda Rasulullah, idza kunta ila sholati fasbil wudu'a summa istaqbalal kiblati fakabbir ya, yang artinya jika engkau salat maka ambillah wudu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah ya. Jadi hal dari perkataan Rasulullah di atas menunjukkan bahwa bagaimana tata cara salat yang sebenarnya, yaitu dengan berwudu. Kemudian di antara hal yang sangat penting dalam melakukan sholat itu harus ada takbiratul ihram. Baik anak solih dan solihah, berdasarkan hadis yang Ustazah bacakan tadi, maka hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu tentang tata cara sholat ya. Nah, tata cara sholat. Setelah pembelajaran ini, Ustazah mengharapkan mudah-mudahan Ananda Ustazah dapat memahami bagaimana tata cara sholat yang sebenarnya, sebagaimana sholatnya Rasulullah. Kemudian Ustazah juga mengharapkan Ananda dapat mempraktikkan sholat dengan yang sebenar-benarnya, sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Baik anak solih dan solihah, sebelum masuk ke materinya, Ustazah ingin mengingatkan kembali ya. Pada waktu kelas 2, anak solih dan solihah sudah belajar tentang rukun sholat. Masih ingat nggak? Insya Allah ya, masih ingat ya. Nah, jika masih ingat, mari sama-sama kita ingatnya dengan menyanyikan lagu
rukun sholat. Ku impikan satu harapan, ku ingin jadi ahli syurga. Ku akan belajar tata salat yang sesuai, itu yang Rasul tuntunkan. Persembahkan salat terbaikku, karena salat tiang agama yang paling utama. Perbaiki rukun salat. Rukun salat ada 13. Pertama niat, kedua berdiri, takbir yang ketiga, Al-Fatihah keempat, ruku dan i'tidal, ketujuh sujud, duduk antara dua sujud, itu ke-8. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, itu ke-10. Selawat Nabi, selanjutnya salam, tertib yang terakhir, sempurnalah rukun sholatnya. Baik anak solih dan solihah, kita ketahui bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, ketika seseorang sudah meninggal, apa hal yang pertama sekali dihisab atau amalan yang pertama sekali dihisab atau dipertanyakan adalah amalan sholat, ya. Nah, jadi sholat itu juga merupakan salah satu bukti seseorang hamba, bukti ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, anak solih dan solihah, kita ulang sekilas ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat apa itu sholat. Nah, saya ulang kembali. Menurut bahasa, sholat itu adalah doa, ya. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kita ingat kembali ya, sholat itu dalam sehari semalam ada 5 waktu, ya. Nah, kita lihat bahwa di pagi hari itu ada sholat subuh, ada 2 rakaat. Kemudian di siang hari ada sholat zuhur, itu 4 rakaat. Kemudian di sore hari ada sholat asar, itu 4 rakaat. Di petang hari ada sholat maghrib, itu 3 rakaat. Dan di malam hari ada sholat isya, 4 rakaat. Baik anak solih dan solihah, sekarang kita akan melihat tata cara sholat, ya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam tata cara sholat, ya. Tentunya nanti Ananda harus mengingat, memperhatikan yaitu tentang gerakan yang benar dan juga bacaannya, ya. Nah, kita lihat yang pertama itu, ya, berdiri tegak. Jadi sebelum takbiratul ihram itu, posisi seorang yang akan sholat itu berdiri tegak menghadap kiblat, ya. Kalau kita dalam keadaan sehat harus berdiri tegak, ya, sembari kita mengumpulkan niat kita dalam hati. Nah, yaitu ingin sholat itu karena semata-mata karena Allah, ya. Nah, niatnya tergantung pada sholat apa yang sedang dilakukan. Misalnya kita ingin melakukan sholat fardhu subuh, ya. Jadi niatnya adalah usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala.
Jadi niat di sini nanti tergantung pada sholat apa yang sedang kita lakukan. Nah, ini ya. Baik, setelah berdiri tegak, ya, lalu mengangkat kedua tangan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Ya, apa itu takbiratul ihram? Adalah Allahu Akbar, ya. Jadi posisi tangan ketika mengucapkan takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu, ya. Kemudian jari-jarinya itu diluruskan. Kemudian jari jempolnya itu didekatkan dengan daun telinga. Posisi tangan itu dalam keadaan menghadap kiblat, ya. Ini Ustazah beri tanda di sini. Ini sedang mengucapkan takbiratul ihram. Jadi di mana letak takbiratul ihram? Jadi pengucapan, ya. Tapi kalau niat itu letaknya ada di dalam hati. Ya, baik ya. Selanjutnya setelah berdiri tegak kemudian takbiratul ihram disertakan dengan niat, tata cara berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah, ya. Membaca surah Al-Fatihah. Tahu semua ya surah Al-Fatihah, tentunya sudah tahu ya, dari Bismillahirrahmanirrahim hingga selesai. Baik, setelah membaca surah Al-Fatihah masih posisi di sini, bisa ditambahkan dengan membaca surah yang ada dalam Al-Quran ataupun surah pendek yang sudah dihafal. Ya, bagaimana posisi kita ketika membaca Al-Fatihah dan membaca surah pendek, yaitu dengan keadaan tangannya bersedekat, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Baik, anak solih dan solihah. Baik, anak solih dan solihah. Tata cara berikutnya adalah tadi kan kita sudah membaca surah Al-Fatihah dan bacaan surah pendek, ya. Baik, anak solih dan solihah. Apa gerakan berikutnya setelah bacaan surah Al-Fatihah dan surah pendek, yaitu ruku, ya. Ruku itu posisi ruku, punggung harus sejajar dengan kepala, membentuk seperti garis lurus, ya. Kemudian posisi tangan memegang kedua lutut, ya. Dan diusahakan lengannya ini lurus, ya, supaya menjadi ruku yang sempurna. Nah, ketika ruku apa yang harus kita bacakan bacaannya? Yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, ya. Baik, selanjutnya itu i'tidal, ya. Gerakan dalam sholat selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak dari ruku, ya. Seraya mengangkatkan kedua tangan seperti gerakan takbiratul ihram, ya. Yaitu posisi tangan itu sejajar dengan bahu, kemudian tangannya jari jempolnya di dekat telinga, dan keadaan tangan menghadap kiblat, ya, sambil membaca bacaannya yaitu Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, ya. Nah, kemudian baik, gerakan berikutnya adalah yaitu sujud. Nah, kita lihat posisi sujudnya adalah posisi kedua lutut dan kedua tangan itu diletakkan di atas sajadah, ya, dan kakinya itu berdiri tegak, ya. Kemudian diikuti dengan posisi hidung dan dahi juga menyentuh sajadah, ya. Jadi posisi sujud itu merupakan salah satu posisi menghadap Allah yang paling dekat kita dengan Allah ketika dalam keadaan bersujud, ya. Kemudian lanjut ke gerakan berikutnya. Baik, pada gerakan duduk di antara dua sujud, coba diperhatikan. Nah, ketika duduk, duduknya di atas kaki kiri, ya. Kaki kanan itu bertumpu pada ujung-ujung jarinya itu dilipat ke bawah, ya. Jadi posisi kaki ini menghadap kiblat, ya. Nah, kemudian tangannya ada di atas lutut, ya. Nah, apa doa bacaan sholat yang pada gerakan ini? Yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baik, selanjutnya masuk pada gerakan tahiyat awal, ya.
tahiyat awal itu sama posisi duduknya seperti duduk di antara dua sujud, yaitu duduknya di atas kaki kiri, kaki kanannya berdiri tegak ya. Ujung jari-jarinya dilipat ke dalam ya. Sedangkan posisi tangannya jari telunjuk di ini ya, ditunjukkan. Posisi tangan satu lagi di atas lutut ya. Bacaannya At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya gerakan berikutnya adalah tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir ini berbeda duduknya dengan duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Nah, ini namanya duduk tawarruk ya. Duduk tawarruk yaitu dengan cara menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Sedangkan kaki kanannya tetap berdiri tegak lurus, kemudian ujung jari-jari kakinya dilipat ke dalam ya, sehingga posisi duduknya menjadi lebih sempurna. Tadi bacaannya di bacaan di sini tetap ada tahiyatnya, baca tahiyat bersama salawat ya. Baik, untuk bacaan tahiyat akhir ya, ini dilanjutkan dari bacaan tahiyat awal nanti ke tahiyat akhir. Kita bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, anak soleh dan solehah, yang terakhir adalah salam ya. Nah, salam mengucapkan salam, tangannya yang tadi ditunjuk ya, diturunkan kembali sehingga posisi tangannya seperti tangan duduk di antara dua sujud ya, tangannya di atas lutut. Kemudian kepalanya menoleh yang pertama ke kanan ya, ke kanan, sehingga pipi sebelah kirinya itu kalau dilihat dari belakang nampak ya. Jadi harus sepenuhnya ya ketika menoleh untuk membaca salam dalam gerakan sholat. Kemudian dilanjutkan dengan salam sebelah kiri sama ya, kepalanya diputar ke sebelah kiri sehingga pipi sebelah kanan nampak kalau dilihat dari arah belakang ya. Baik, anak soleh dan solehah, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini tentang tata cara sholat yang benar ya. Tadi sudah kita lihat bagaimana gerakannya dan apa yang harus dibacakan ketika gerakan-gerakan tertentu ya. Nah, sekarang tibalah untuk tugas Ananda di rumah ya. Jadi tugasnya atau LKAS-nya adalah silakan Ananda membuat video salah satu sholat ya, praktik sholat. Boleh sholat subuh, boleh sholat isya, boleh sholat maghrib, boleh sholat zuhur atau asar ya. Videonya dibuat dengan praktik gerakan yang sebenar-benarnya dan juga bacaan yang sebaik-baiknya ya. Nanti videonya boleh dikirim via Japri ke Ustazah saja ya. Baik, sekarang alhamdulillah kita sudah selesai belajar pembelajarannya. Ustazah mengharapkan mudah-mudahan Ananda dapat mempraktikkan sholat ya, khususnya sholat 5 waktu dengan yang sebenar-benarnya ya. Karena anak soleh dan solihah, sebenarnya sudah ada penelitian bahwa kalau kita melakukan sholat dengan sebenar-benarnya itu dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita ya. Karena gerakan yang dalam sholat itu adalah salah satu bentuk olahraga juga. Jadi secara tidak sengaja kita dalam sehari semalam itu sudah melakukan 5 kali olahraga ya. Tentunya harus dengan gerakan yang benar yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian saya ingin ingatkan satu lagi bahwa ketika kita sudah melakukan sholat dengan yang sebenar-benarnya, maka itu akan menjadi amalan yang terbaik. Karena ketika kita meninggal nanti,
amalan yang paling utama dan yang pertama sekali dihisab itu adalah amalan sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula yang lainnya ya, dan sholat amalan yang lainnya juga akan mudah diperiksa ya. Demikianlah anak solih dan solihah pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sudah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.